Di dalam Al-Quran diceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang meminta kepada Allah tentang bagaimana cara Allah menghidupkan orang mati. Dialog antara Allah dan Nabi Ibrahim ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 260 yang berbunyi, wa idza qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhtil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin la ma'ina qalbi. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, maksudnya Allah menjawab, belum yakinkah kamu? Ibrahim menjawab, aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku. Sifat yang jaiz dalam hak Allah Ta'ala itu berkaitan dengan segala yang mungkin memperbuatnya atau tidak memperbuatnya, seperti mengadakan atau tidak mengadakan sesuatu. Itu sifat jaiznya Allah. Misalnya Allah memberikan rezeki kepada orang, ya, seseorang hingga ia menjadi kaya raya, sedangkan kepada orang lain Allah hanya memberikan sedikit saja sehingga orang itu disebut miskin. Dalil sifat jaiz pada hak Allah ialah wa rabbuka yakhluqu may yasha'u wa yakhtaru, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Itu dawahnya Allah. Jadi Tuhan menciptakan apa yang Dia kehendaki, yang Dia kehendaki maka akan terjadilah, dan beliaulah yang memilihnya. Jadi contoh, panjenengan semua sudah terpilih di jalan Allah, itu bukan karena usaha panjenengan semua, tapi Allah sudah memilih panjenengan untuk berjalan di jalannya. Seolah-olah usaha kita, padahal Allah lah yang menghendakinya. Allah juga yang menciptakan untuk hamba atau makhluk pekerjaan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Allah berfirman lagi dalam surah Asy-Syaffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Nah, ini kan sudah jelas dawuhnya Allah. Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Tuh, berarti yang selama ini kita perbuat perbuatan Allah. Iyalah. Kenapa begitu? Ya karena manusia itu la haula wala quwatanya Allah. Geraknya Allah, kekuatannya Allah. Jadi manusia hanya wajib berusaha. Namun usaha itu tidak menentukan hasilnya. Yang menentukan hasilnya Allah lah sendiri. Allah juga yang memberikan taufik kepada orang yang dikehendakinya, yang akan dijadikannya sebagai orang yang dikasihinya dengan jalan melaksanakan amal-amal saleh. Dan Allah akan menghinakan orang-orang yang durhaka, yaitu orang-orang yang dikehendaki Allah itu akan dijauhkan dari ridho dan rahmatnya. Jadi Allah akan memberikan kepada orang-orang yang dikehendakinya menjadi orang baik apa-apa yang telah dijanjikannya melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Jadi demikian yang telah disepakati oleh ulama Asy'ari dan Maturidi sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran, ya, Ali Imran ayat 9, Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fih innallaha la
la yukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Itu penjelasan materi Allah. Akan tetapi, dalam masalah ancamannya Allah tadi, menurut pendapat ulama Asy'ari, mungkin saja Allah tidak melaksanakannya. Kenapa? Jadi jelasnya Allah mungkin tidak menyiksa orang-orang yang telah berbuat maksiat kepadanya, padahal Allah telah mengancamnya. Jika seorang berbuat maksiat, maka orang itu akan disiksanya. Mungkin saja Allah menyiksanya, ya mungkin saja, karena itu janji Allah. Dan mungkin pula mengampuninya, karena mengapa? Rahmatku lebih besar dari murkaku. Loh, materi Allah kan gitu. Celaka dan bahagia seorang hamba itu telah dipastikan serta telah diketahui Allah dalam azali, ya. Dan itu tidak bisa berubah lagi. Jelasnya apabila seorang telah ditentukan di dalam azali bahwa ia akan celaka, maka orang itu pasti celaka. Demikian pula apabila seorang hamba telah ditentukan di dalam azali itu dulu loh, setelah kita belum dibuat itu dulur ya, belum kita dilahirkan, masih alam kung liwang-liwung yang ada hanya Allah aja, ya, bahwa ia akan bahagia, maka orang itu pasti bahagia karena sudah ada ketentuan. Bahasa keren sekarang, sudah dicatat di Lauh Mahfuz, gitu loh maksudnya. Sekalipun semuanya telah termaktub di dalam azali, ya, namun seorang hamba tidaklah dipaksa oleh takdir Allah itu. Jelasnya apa? Jelasnya setiap makhluk tetap wajib berusaha menjalankan syariat, sehingga orang yang menghilangkan syariat itu dianggap tertutup lagi, ya, masih orang tertutup lagi kalau meninggalkan syariat. Jika Allah memberikan ganjaran kepada kita, ya, kepada manusia, maka itu semata-mata karena kemurahan Allah, ya, bukan karena adanya amal bakti kita, bukan. Dan jika Allah menyiksa, itu semata-mata karena keadilannya, bukan karena maksiat atau dosa tadi. Akan tetapi kita sebagai makhluk Allah tetap wajib berusaha apa? Melaksanakan ajaran syariat yang telah digariskan Allah, yaitu melaksanakan amal saleh yang menjauhkan dari maksiat. Permasalahan setinggi apapun ilmunya, kalau tidak kembali ke syariat, tetap tidak punya akhlak yang bagus. Gitu maksudnya, harus selalu bergandengan antara syariat dan hakikat itu. Syariat berjalannya badan, hakikat jalannya hati atau batin. Kalau batinnya bagus, niscaya yang terjadi semua gerakan anggota tubuhnya menjadi bagus pula. Sangka uripan yang dimuliakan oleh Allah, mungkin masih ada yang belum puas dan bertanya, kalau Allah sudah menentukan segala demikian, buat apa lagi kita berbuat amal? Maksudnya, buat apa lagi amal perbuatan kita? Ada yang bertanya begitu lagi. Lalu dijawab apa? Apa yang sudah Anda ketahui? Apakah Anda sudah melihat Lauh Mahfuz sehingga Anda tahu dengan pasti bahwa Anda termasuk orang-orang celaka? Siapa yang mengatakan itu kepada Anda, ya kan? Tentu tidak ada seorang pun. Jadi boleh jadi Anda berkata, ketika saya melakukan perbuatan jahat, maka saya percaya bahwa saya termasuk ahli neraka. Jawab lagi, itu tadi pertanyaan maksudnya. Ketika saya melakukan perbuatan jahat, kan kadang begitu kan, maka saya percaya bahwa saya termasuk ahli neraka. Jawabnya apa? Apakah Anda memang selalu melakukan perbuatan jahat?
Itu tanya ke dalam hati kita. Jadi tidak ada manusia yang semata-mata berbuat baik dan tidak pula yang semata-mata berbuat jahat. Tetapi Allah telah menetapkan di dalam azali. Mengapa? Karena makhluk, kudrat dan ilmu itu kepunyaan Allah. Sifat ilmu pada Allah itu seolah-olah Allah Ta'ala berfirman, aku akan menciptakan hambaku si fulan contoh, dan aku akan menjadikan bisa memilih di sebagian perbuatannya dan tidak bisa memilih di sebagian perbuatannya yang lain. Aku akan menghisapnya dalam perbuatannya dan ia bisa memilih dan tidak akan menghisap dalam perbuatannya yang ia tidak bisa memilih. Tetapi aku tahu hambaku itu akan memilih begini, begini, begini. Allah telah mencatatnya di dalam azali karena dia tahu. Yo sing gawe lakon Gusti, ya sing obahane Gusti, sing mayangne Gusti, sing gerakan Gusti, sing nyungsepne Gusti, ndadekne raja Gusti, ndadekne rakyat jelata Gusti, ndadekne pengemis Gusti. Semuanya sudah nolakoni dewe-dewe. Gitu maksudnya. Jadi golongan Mu'tazilah mengatakan bahwa Allah wajib melakukan kebaikan saja. Itu adalah pendapat yang keliru. Sebab bagi Allah tidak ada kewajiban, tetapi pada hak Allah semuanya itu adalah mungkin. Seperti Allah menjadikan iman atau taat pada seseorang, menurut ahli sunnah itu hukumnya mungkin. Allah boleh saja menciptakan yang baik dan yang buruk, seperti Islam atau kafir pada diri seseorang. Berbeda dengan pendapat golongan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa makhluklah yang mengadakan perbuatan ikhtiari, yang baik atau yang buruk. Itu ya saudaraku ya. Disinilah hati kita dituntut kepada diri kita pribadi untuk meyakini dalam hati kita bahwasanya kita harus yakin semua gerak, semua yang terjadi pada diri zahir ini adalah gerakan dari si batin. Jadi kita harus beriman. Bagaimana ciri-ciri orang yang beriman? Itu disebut juga di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum inama wa ala rabbihim wa yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut Allah bergetarlah hatinya, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, karena kepada Tuhanlah mereka bertawakal atau beriman. Jadi berbicara soal iman tidak mungkin bisa dilepaskan dari masalah-masalah keyakinan. Iman sebagai perbuatan hati dibangun atas dasar pengetahuan yang telah diperoleh seseorang yang tidak lagi yang dimasuki keraguan. Iman harus berdiri di atas keyakinan yang kuat dalam ilmu kalam. Keyakinan biasa disebut akidah. Akidah adalah keimanan dalam hati secara kokoh, tidak ada keraguan lagi, dan dipilih menjadi jalan hidup. Iman inilah yang merupakan misi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama dan utama, yang mula-mula dikembangkan di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Jadi antara akal dengan hati, antara pikiran dengan keyakinan sesungguhnya merupakan dua hal yang mempunyai kaitan yang sangat erat. Suatu keyakinan kebiasaan akan tumbuh melalui suatu pengetahuan yang tinggi. Dengan kata lain, suatu pengetahuan yang sudah mencapai tingkat tinggi akan melahirkan
keyakinan yang kuat terhadap pengetahuan tersebut. Jadilah kesadaran itu nggih. Di dalam Al-Quran diceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang meminta kepada Allah tentang bagaimana cara Allah menghidupkan orang mati. Dialog, jadi ini dialog antara Allah dan Nabi Ibrahim ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 260 yang bunyinya, wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta awalam tu'min qala bala walakil liyatma'ina qalbi. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Lalu Allah berfirman, belum yakinkah kamu Ibrahim? Lalu Ibrahim menjawab, aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku. Nah, ini Nabi Ibrahim aja yang beliau bapaknya para umat, ya, beliau keimanannya yang masih benar-benar sudah kuat, ini masih bertanya kepada Allah, bagaimana Allah caranya menghidupkan orang mati. Maka Allah pun lalu memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tentang cara dia menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengambil 4 ekor burung yang konon terdiri dari 4 macam burung. Jadi kemudian Allah menyuruh beliau untuk mencincang burung-burung tersebut. Tapi Nabi Ibrahim disuruh memotong-motong itu burung, lalu meletakkan di atas tempat 4 bukit yang terpisah. Kemudian beliau disuruh memanggil burung-burung itu dengan nama masing-masing. Ternyata burung-burung yang sudah hancur dipotong-potong tadi dan dipisah-pisah tadi itu datang memenuhi panggilan beliau dengan bentuk yang tubuh yang seperti semula, tidak kurang suatu apapun, seakan-akan tidak pernah mati. Itulah kuasa Allah yang dipinta Nabi Ibrahim tadi Allah untuk membuktikan. Dari cerita ini mungkin muncul pertanyaan di benak pendengar semuanya, mengapa Nabi Ibrahim yang sudah berstatus sebagai Nabi dan Rasul itu masih ingin mengetahui kekuasaan Allah dalam menghidupkan orang yang sudah mati? Apakah beliau kurang yakin akan kekuasaan Allah? Ya kan? Kita pun kadang juga mikir begitu. Apakah mungkin tulang belulang yang sudah hancur bisa dihidupkan kembali? Nah, apa sih nggak bisa untuk Allah itu apa? Semuanya bisa. Ataukah tingkat keimanan beliau masih rendah? Ataukah memang beliau tidak mempunyai pengetahuan bahwa Allah berkuasa untuk menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati? Tidak, saudaraku. Jadi Nabi Ibrahim tidak ragu dan tidak lemah iman. Beliau bukan tidak mengetahui akan kemahakuasaan Allah, itu tidak. Dalam kehidupan kembali orang yang sudah mati, yang dikehendaki oleh Nabi Ibrahim sesungguhnya hanya satu hal, yaitu bertambahnya suatu keyakinan. Ya toh? Kita cukup juga begitu. Ada orang cerita bla 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 ini bisa, kan kita butuh keyakinan. Kalau kita sudah melihat sendiri baru kita kan bisa yakin. Itu manusiawi dan gitu nggih. Dengan mengetahui sendiri sebuah pengetahuan tentang bagaimana cara Allah menghidupkan kembali orang yang sudah mati, beliau merasa kepercayaan, keimanan dan keyakinan akan bertambah. Dan tambahnya pengetahuan pasti akan menambah suatu keyakinan tadi. Jadi itulah kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan suatu contoh, dan itu dibuktikan dan ada dibukukan atau diwahyukan dalam Al-Quran. Jadi turun-temurun dari pembaca Al-Quran dari umat Allah yang beragama Islam itu kan jadi tahu kan ada ceritanya kan gitu toh. Dari pelajaran-perjalanan pengetahuan bisa menambahkan suatu keyakinan, tingkat keyakinan yang diperoleh seseorang dari sebuah pengetahuan terlebih dahulu.
Ora usah ngenyangi awake dhewe tinggal ngrungokne cerita dan yakin kira ngele sih. Nggih. Biasanya itu lebih tinggi, lebih mendalam bobot dan kekokohannya dibanding dengan keyakinan yang diperoleh melalui jalan ikut-ikutan atau taklid buta yang sama sekali tidak dilandasi oleh pengetahuan sedikit pun, kan gitu. Jadi iman dan Islam merupakan satu kesatuan yang saling mengisi. Iman tidak ada artinya tanpa amal saleh, dan amal saleh akan sia-sia jika tidak dilandasi dengan iman. Hal inilah sesuai dengan firman Allah antara lain dalam surat Al-Asy'ari ayat 1-3. Makanya saudaraku semua, marilah kita belajar keyakinan kalau kita bisa beramal itu karena hati kita digerakkan oleh Allah, dan tangan kita adalah dari gerakan dari hati itu. Itulah wujud kuasa Allah, wujud la haula wala quwata Allah. Bukan kita yang beramal, tapi itu semua adalah kesifatan Allah. Jadi yang bunyinya wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan menasihati supaya menaati kebenaran dan menasihati supaya menepati kesabaran. Tuh, semuanya sudah jelas dari ayat-ayat Allah, sudah menunjukkan bahasanya kita itu ilmu setinggi apapun tanpa pengamalan pengamalan atau kita berbuat baik atau beramal tanpa keimanan, tanpa keikhlasan juga zong lagi, kan gitu. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar yang artinya Islam dibangun atas 5 perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, menjalankan puasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji. Itu syariatnya, pondasinya itu ya. Sudah bersaksikah belum kita selama ini? Wis nyekseni apa gurung dulur selama ini bahwasanya di dalam diri kita itu bagian dari Allah, manusia adalah percikan zatnya Allah? Sudah bersaksi atau belum? Bersaksi itu menyaksikan dan melihat dan juga mengalami sendiri. Masihkah ada Tuhan-Tuhan di hatimu, padahal dalilnya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada lagi yang kau pertuankan dalam hatimu, tidak ada lagi yang kau agungkan di hatimu, karena semuanya itu Allah saja. Kesemuanya itu Allah saja. Dalam Jawanya orang pengiran angin Gusti Allah, yang kau tuankan pengiran Diponegoro, pengiran siapapun itu pengiran itu adalah Allah saja. Kesemuanya itu tiada, karena diadakan oleh yang ada. Tiada ya. Allah itu yang mengadakan. Itu hakikatnya begitu. Dan sadarkah wasyhadu anna Muhammad Rasulullah, bahwasanya kita pernah menyaksikanlah bahwa Muhammad itu utusan Allah. Secara syariat Kanjeng Nabi adalah utusan Allah, secara hakikat Muhammad adalah nur cahayanya Allah, yaitu bentuk badan wadah kita, itulah utusan. Diutus Allahnya yang mana? Yaitu yang batin, yang gaib di dalam diri kita. Ketika di dalam itu gerak, maka bergeraklah tubuh kita.
Ketika berbuat itu karena ada kehendak dari dalam, dan di dalam itulah diliputi oleh Allah. Makanya luar dan dalam sebenarnya satu. Syahadat bisa dua, dijatuhkan jadi syahadat tunggal. Persaksian ada yang melihat dan ada yang dilihat, tapi sebenarnya yang melihat dan yang dilihat situ saja, Allah saja, saudaraku. Gitu nggih. Makanya belajar di Islam jangan setengah-setengah. Kalau kita belajar di Islam dengan kita mengikuti alur dogma-dogma yang sudah dicecarkan kepada kita, dogma-dogma dari dulu cuma ngikut cerita yang diceritakan, kita tidak akan menemukan apa-apa. Karena di saat Anda mencari sumber, apakah Anda harus mengikuti aliran air? Kalau Anda mengikuti aliran air dengan menaik perahu, pelampung, kampul, yang ada Anda nyampe lautan, Anda tidak akan menemukan sang sumber. Kalau Anda ingin mencari sumber, Anda akan harus melawan arus, harus naik sungai, kita jalani pelan-pelan sampai ujung itu sungai, kita akan menemukan disinilah sumber air. Jadi menemukan Allah itu tidak ngikut saja, sudah ikuti aja alurnya, tidak begitu. Kita harus berjuang, bersusah payah ya. Bahkan orang membilang kita sesat, bilang kita itu salah, biarin. Justru ya orang yang tersesat mencari jalan itu lebih benar daripada orang yang berdiam diri di tempat tapi mengasih telunjuk nduting wong iku sing salah. Karena orang yang tersesat bertanya dia akan menemukan jalan daripada orang diam di tempat tapi selalu menyalahkan orang yang lagi berjalan. Karena apa? Di saat kita melangkah satu langkah, kita dalam hati meniat ingin bertemu sama Allah, Allah akan berlari untuk menuju kita. Padahal kan Allah ya sudah bersama kita sebenarnya. Maksudnya keimanan kita akan dibuka oleh Allah. Begitu dahsyatnya kemurahan Allah Ta'ala.